Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat ya. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Pada hari ini kita akan membahas materi pengolahan tanah pada tanaman sayuran. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.2, yaitu menganalisis pengolahan tanah tanaman sayuran. 4.2 melaksanakan pengolahan tanah tanaman sayuran sesuai prosedur. Tujuan pembelajaran yaitu setelah menyelesaikan kegiatan materi ini, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan pengolahan tanah tanaman sayuran sesuai standar teknik pengolahan tanah. Uraian singkat materi yang kita pelajari yaitu lahan tanaman sayuran, pola pengolahan tanah, peralatan pengolahan tanah, definisi pola pengolahan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah, teknik pengolahan tanah pertama atau bajak dan kedua atau rotari di satu lahan tanaman. Pengolahan lahan untuk sayuran daun. Lahan yang akan diolah untuk tanaman sayuran daun sebaiknya sebidang tanah yang gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Derajat keasaman atau pH tanah yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7. Tanah yang hendak digemburkan dibersihkan terlebih dahulu dari bebatuan, semak-semak belukar atau pepohonan dan tidak ternaungi dengan kedalaman tanah yang dicangkul berkisar 20 sampai 40 cm. Nah, pengolahan lahan untuk tanaman bayam perlu diolah lebih dahulu dengan dicangkul sedalam 20 sampai 30 cm supaya gembur. Untuk tanaman sawi, pengolahan tanah untuk tanaman sawi dilakukan 3 sampai 4 minggu sebelum tanam. Tanah dicangkul sedalam 30 cm, dibersihkan dari gulma dan tanahnya diratakan. Bila pH-nya rendah, digunakan kapur dolomit sebanyak 1 sampai 1,5 ton per hektar dan diaplikasikan 3 minggu sebelum tanam dengan cara disebar di permukaan tanah kemudian diaduk rata. Kemudian untuk tanaman bawang daun. Lahan untuk tanaman bawang daun dicangkul dengan kedalaman 30 sampai 40 cm, kemudian ditambahkan pupuk kandang. Hal ini dilakukan karena bawang daun menghendaki tanah yang gembur untuk pertumbuhannya. Kemudian siapkan bedengan dengan lebar 1 sampai 1,2 meter dengan panjang sesuai dengan kondisi lahan. Parit antar bedengan dibuat dengan kedalaman 30 cm dan lebar 30 cm. Pembuatan parit sangat diperlukan agar drainase lancar karena bawang daun tidak menyukai adanya genangan air.
Pengolahan lahan untuk tanaman kubis atau kol. Untuk penanaman kubis, dipilih lahan yang bukan bekas tanaman kubis-kubisan. Sisa-sisa tanaman dikumpulkan lalu dikubur, kemudian tanah dicangkul sampai gembur. Dibuat lubang-lubang tanam dengan jarak tanam 70 cm antar baris dikali 50 cm dalam barisan, atau 60 cm kali 40 cm. Bila pH tanah kurang dari 5,5, dilakukan pengapuran menggunakan kapur dolomit dengan dosis 1,5 ton per hektar dan diaplikasikan 3-4 minggu sebelum tanam atau bersamaan dengan pengolahan tanah. Kemudian tanaman sayur katuk. Lahan penanaman katuk dapat disiapkan dalam bentuk petakan atau sistem bedengan, atau bisa juga dalam bentuk larikan atau sistem pagar. Sistem pengolahan untuk tanaman katuk ada dua, yaitu sistem petakan atau bedengan, dan yang kedua sistem larikan atau pagar. Yang pertama, sistem petakan atau bedengan. Lahan sistem bedengan digunakan dalam penanaman katuk secara khusus dengan jarak yang teratur, yaitu 20 cm kali 20 cm secara berjajar atau berbaris. Tanah dicangkul atau dibajak sedalam 30 cm atau lebih hingga gembur. Kemudian dibuat bedengan atau petakan yang berukuran lebar 1-1,2 meter dengan tinggi 30 cm. Jarak antar petakan 30-40 cm dan panjangnya tidak lebih dari 12 meter. Bedengan ditaburi pupuk kandang sebanyak 20 ton per hektar, kemudian dicampur dan diratakan. Yang kedua, sistem pagar. Pengolahan tanah hanya dilakukan pada bidang tanah yang akan ditanami. Lahan yang terpilih diolah hingga gembur, dibentuk larikan selebar 30-40 cm dengan ketinggian 30 cm dan ukuran panjangnya disesuaikan dengan keadaan lahan. Larikan ditaburi pupuk kandang dengan dosis 20 ton per hektar dan dicampur rata dengan tanah, kemudian dirapikan. Berikutnya, untuk tanaman selada. Tanah untuk penanaman selada dicangkul sedalam 20-30 cm. Kemudian diberi pupuk kandang kurang lebih 10 ton per hektar. Diaduk dan diratakan. Kemudian tanah dibuat bedengan dengan lebar 1-1,2 meter. Apabila benih yang akan ditanam secara langsung, maka dibuat alur atau garitan dengan cangkul yang dimiringkan. Jarak antara garitan kurang lebih 25 cm. Tetapi apabila benih disemaikan terlebih dahulu, maka dibuat lubang tanam dengan jarak 25 cm kali 25 cm atau 20 cm kali 30 cm. Berikutnya, pengolahan lahan untuk tanaman seledri. Tanah dicangkul sampai gembur, kemudian dibuat lubang-lubang tanam dengan jarak antara 50-70 cm antar barisan dikali 12-20 cm di dalam barisan. Jumlah seledri di lapangan umumnya berkisar antara 50.000 sampai 100.000 tanaman per hektar. Bila pH tanah kurang dari 5,5,
maka dilakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit dengan dosis 1,5 ton per hektar dan diaplikasikan 3-4 minggu sebelum tanam. Nah, anak-anakku, alhamdulillah demikian tadi materi pengolahan lahan pada tanaman sayuran bagian pertama. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mengenai peralatan pengolahan tanah. Sampai di sini pertemuan kita dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.